101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang Star Lovers. Saya Widya Pradipta, senang sekali bisa menemani Star Lovers lagi di siang hari ini. Bincang spesial bersama Dinas Kesehatan Sleman ya. Dan Star Lovers, kalau berbicara tentang rokok elektrik atau lebih dikenalnya dengan sebutannya vape gitu ya, sepertinya kita udah familiar banget. Banyak banget yang menggunakan, bahkan banyak juga yang menganggap vape atau rokok elektrik ini lebih sehat daripada rokok tembakau nih. Nah, tapi apakah ini betul? Kita langsung aja akan bahas bersama dengan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sleman, yaitu Dr. Esti Kurniasi. Selamat siang Dr. Esti. Selamat siang Mbak Wida. Mohon maaf untuk mendekat ke mikrofon ya Ibu ya. Baik. Ini Mama Dede ya. Mama Dede. Mirip sekilas ya. Dr. Esti apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat ya. Dr. Esti tidak sendiri, ditemani oleh dokter spesialis paru RSUD Prambanan, yaitu Dr. Hendris Utama Citra. Selamat siang Dr. Hendris. Selamat siang Mbak Wida. Apa kabar? Alhamdulillah baik nih. Ini jauh tadi dari Prambanan dokter? Atau enggak, tadi kebetulan dari Sarjito. Oh, dari Sarjito. Iya. Kebetulan jadi deket ya dok. Deket, iya. Nah, Star Lovers bisa bergabung di obrolan kita di siang hari ini. Langsung aja WA di 0818621013 atau juga bisa tuliskan di kolom komentar Instagram kita @starjogja_fm. Nah, tadi kita udah bahas ya sedikit bahwa banyak anggapan di masyarakat itu kalau rokok elektrik ini lebih sehat dibandingkan rokok tembakau atau rokok biasanya yang kita jumpai di warung-warung gitu ya dokter ya. Tapi apakah benar seperti ini dokter? Dokter Esti ya, monggo silakan yang mengawali kita nih. Apakah anggapan ini benar nih? Ya baik, terima kasih Mbak Wida. Selamat siang Star Lovers. Apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Amin. Amin. Ya baik. Memang akhir-akhir ini ya banyak anggapan kalau vape itu lebih sehat dari rokok konvensional. Betul. Nah, mungkin nanti Dr. Hendris nih yang secara lebih detail Dr. Hendris nih yang memahami itu ya. Kalau saya sih lebih banyak melihat fenomena yang terjadi saat ini. Jadi memang banyak nih perokok-perokok yang sekarang mulai dari usia dini ini sudah mulai merokok nih. Dari usia 10 tahun ya. Dari usia 9 tahun, di usia SD ini sudah banyak yang merokok. Dan juga beberapa memang mencoba untuk memakai vape, bukan lagi rokok konvensional, karena ini memang menjadi tren, menjadi gaya hidup ya, lifestyle dan sebagainya. Seperti itu kalau saya melihatnya. Mungkin kalau terkait itu detailnya Dr. Hendris nih yang paling. Apalagi sekarang kalau ngelihat gitu ya, ada yang dicantel di sini kan keren ya dok ya. Keren. Jadi penampilannya tambah eye catching gitu. Kalau ya. Dulu yang dikalungkan itu handphone atau flash disk kalau dulu ya. Sekarang vape nih. Nah, gimana nih Dr. Hendris menanggapi ini nih, Dok? Iya, Mbak Wida, Dr. Esti dan juga Star Lovers semua ya. Jadi memang kalau kita lihat sejarah awal mula vape atau rokok elektrik ini memang diposisikan seolah-olah sebagai pengganti rokok tembakau, Mbak Wida, Star Lovers dan Dr. Esti. Nah, yang Dr. Esti katakan itu betul. Bahkan sekarang iklannya tuh sudah sangat menjamur ya Dr. Esti ya. Dimana-mana kita jumpain ya dok. Jadi sangat menjamur dan mungkin dianggapnya tidak terlalu berbahaya oleh karena mungkin rasanya enak ya, wanginya segar, tidak seperti wangi asap. Mengganggu Seolah-olah. Tapi ternyata memang awal-awal vape itu keluar, kita belum bisa berani bilang itu berbahaya atau tidak. Tapi ternyata setelah 5 tahun, setelah 10 tahun sekarang ya, kurang lebih dari 2010 ke sini, vape itu keluar dari mulai yang harganya 6 juta, 4 juta, Dr. Esti ya, Mbak Wida, waktu awal keluar, sekarang hanya mungkin 100 ribuan. Dan itu bisa dijangkau oleh siapapun yang beli. Nah, jadi mungkin fenomena itu yang dikatakan Dr. Esti bahwa semua kalangan. Jadi rokok sekarang bukan lagi sasarannya ke dewasa, tapi anak usia sekolah juga ya Dr. Esti ya. Betul. Nah, jadi itu yang diprihatinkan Mbak Wida dan Star Lover semua. Ini hal yang memprihatinkan juga ya dok, karena kita melihat memang sekarang anak-anak remaja sudah mulai tertarik, bahkan mungkin colongan juga ya ke orang tua ya, membeli karena memang sekarang terjangkau itu ya Dokter Esti. Nah ini Dokter Esti melihat ini situasinya, perilaku seperti ini seperti apa sih dok? Kenapa bisa sampai kayak gitu ya? Ya betul. Jadi memang fenomena yang saya sampaikan tadi saat ini memang baru ngetren ya.
perokok pada usia pemula. Ya, usia pemula itu usia 10 hingga 18 tahun. Jadi usia sekolah ya, usia mulai dari SD, kemudian SMP, SMA dan mungkin perkuliahan awal ini memang baru ngetren. Nah, ini kenapa bisa kemudian merebak seperti ini ya, karena memang lingkungan yang tidak mendukung untuk tidak merokok. Jadi lingkungannya mendukung untuk merokok. Seperti misalnya siapa? Misalnya keluarga, ayah. Itu kan ayah ini kan menjadi role model bagi anaknya ya. Betul. Kalau ayahnya merokok, ya kemungkinan besar anaknya ikut-ikutan merokok. Karena kadang-kadang disuruh, belikan rokok untuk ayah. Betul. Iya. Dan penjualan di Indonesia kan ini masih bebas ya, tidak melihat KTP. Belum berusia 18 tahun juga akan diberikan oleh penjual. Nah, kemudian juga lingkungan pergaulan anak-anak itu sendiri, teman-temannya merokok. Kalau tidak ikut merokok, maka ini akan dianggap sebagai tidak dalam tanda kutip tidak sealiran. Ya, dan ini kemudian ya dia ingin berusaha supaya diterima di kelompoknya. Teman-temannya merokok, oke lah saya juga coba-coba. Nah, awalnya coba-coba inilah yang kemudian akan membawa perilaku itu menjadi perilaku merokok. Ya, seperti itu sih Mbak. Lingkungan ya, saya rasa lingkungan itu sangat berpengaruh, baik itu di keluarga, di sekolah maupun lingkungan pergaulan ya Dok ya. Iya, setuju Dokter. Luar biasa ya. Jadi memang lingkungan ini berperan penting gitu ya. Betul. Kenapa akhirnya sampai ke anak-anak, bahkan anak SD ya, udah nggak remaja lagi ya Bu ya. Anak SD aja sekarang juga merokok gitu nih. Nah, kalau melihat fenomena seperti itu, kemudian bagaimana situasi perilaku merokok yang ada di Sleman khususnya? Sleman, oke. Di Sleman, nah ini lebih memprihatinkan lagi. Aduh. Apa ini kalau udah bilang memprihatinkan nih saya udah aduh gitu. Karena memang kita punya data. Kita sudah pernah melakukan survei Dok terhadap 9.000 anak sekolah usia 10 sampai dengan 18 tahun itu. Ya, di tahun 2021 itu angkanya 10,5%. Yang mencoba untuk merokok yang usia 10 sampai dengan 18 tahun itu. Nah, di tahun 2023 naik menjadi 16%. Berapa persen itu Dok kenaikannya? Ya, tinggi sekali kan? Dan ini jauh dari target RPJMN. RPJMN meskipun ini perokok tetap ditarget ya, jadi maksimal nggak boleh lebih dari 5,4% RPJMN. Kita Sleman sudah 10% dan naik lagi di tahun berikutnya menjadi 16%. Waduh. Nah, tambah waduh lagi kan Mbak Widya. Sangat memprihatinkan Dokter Esti. Ya, ini berarti PR besar ya Bu ya. Betul. Dokter Esti dan kawan-kawan ini PR besar gitu ya untuk bisa meminimalisir atau mengurangi angka itu ya, karena semakin bertambah semakin tahunnya ya. Iya. Dokter ya. Oke. Jadi Star Lovers, kenapa sih kita saat ini membahas tentang rokok elektrik gitu ya? Karena ini dalam rangka Hari Tanpa Tembakau Sedunia juga ya. Iya, Dokter Esti ya, di tahun 2024 ini yang biasanya diperingati kapan nih Dokter? HTTS atau Hari Tanpa Tembakau Sedunia biasanya diperingati tanggal 31 Mei. Tanggal 31 Mei. Jadi ini salah satu rangkaiannya gitu ya Star Lovers, kenapa kita ngomongin tentang rokok elektrik sih gitu. Tapi juga ini menjadi perhatian kita bersama ya Star Lovers ya, tentang rokok elektrik ini. Karena semakin menjamur di mana-mana ada dan terjangkau, anak-anak juga menggunakan gitu. Betul. Mbak Widya, saya sampaikan data lagi mungkin nanti Mbak Widya, waduh, tercengang lagi ya. Ada data apa lagi nih Dok? Sekarang kan kita lagi booming stunting ya Dok ya, Mbak Widya lagi booming stunting. Nah, faktor determinan yang ada di Kabupaten Sleman di tahun 2021, anak yang stunting itu keluarganya ada yang merokok. Sebesar berapa? Sebesar 54%. Jadi lebih dari separuh. Itu 2021. 2022 ketika kita lakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan lagi, kita dapatkan lagi datanya. Ternyata naik menjadi 64%. Keluarga yang anaknya stunting, 64%-nya ada perokok di keluarga itu. Ya, kemudian di tahun berikutnya naik lagi. Nah, inilah yang sangat memprihatinkan. Jadi setiap tahun ya, di samping kami melakukan survei kepada anak, kita juga ada faktor determinan stunting, dan dari tahun ke tahun yang merokok itu meningkat. Ya. Jadi emang perokok pasif ini luar biasa dampaknya kenanya ya, bahkan ke anak-anak itu tadi hingga akhirnya menyebabkan stunting ya. Berarti kandungannya berbahaya nih Dokter Hendris. Apa aja sih kandungan yang berbahaya di dalam asap rokok nih Dokter? Jadi Mbak Wida dan Star Lovers, Dokter Esti, yang memprihatinkan itu adalah ada ribuan racun, ya bahkan sampai ribuan
Dan yang sudah terdeteksi itu ada sekitar 20 itu menyebabkan sudah jelas menyebabkan kanker. Di antaranya adalah kanker paru. Dan juga penyakit-penyakit lain seperti penyakit paru obstruktif kronik ya, jantung koroner, stroke ya, bahkan sampai penyakit-penyakit yang lain. Banyak sekali penyakit akibat rokok ya. Dan itu sudah tertera di bungkus rokok sebetulnya. Nah, itu yang memprihatinkan. Dan bahayanya lagi, keajaiban memang dari merokok ini ya, kalau kita bicara sekarang merokok secara umum ya, merokok kretek, merokok tembakau dan juga merokok elektrik ya, merokok secara umum itu sudah jelas Star Lovers dan Mbak Wida, bahwa di situ dikatakan bahwa merokok itu membunuhmu. Nah, itu tidak sengaja. Berarti kan ini malah justru bukan tidak sengaja, malah sengaja ingin membunuhnya sendiri gitu. Nah, karena kandungan rokok tadi yang sangat luar biasa. Di antaranya kan kita tahu ada tar ya, ada nitrosamin, asetaldehid pada rokok elektrik ya, formaldehid pada rokok elektrik, belum lagi zat-zat bakaran hasil dari rokok, zat-zat kimia dari bakaran asap rokok itu sendiri. Nah, itu juga menyebabkan kanker paru gitu ya. Nah, di sisi lain ya, kenapa sih perokok ini sebenarnya nggak bisa berhenti merokok? Karena ada zat nikotin. Candu. Nikotin inilah yang menjadi candu. Nah, jadi itu yang menyebabkan 70% dari perokok ingin berhenti tetapi kesulitan untuk melakukan berhenti merokoknya. Itu ada datanya. Itu. Nah, tadi sangat tertampar sekali mendengar data Dr. Esti di Sleman bahwa terus meningkat angka stunting dari keluarga yang perokok. Dalam tanda kutip, untuk membeli rokok yang mungkin sehari sebungkus 2 bungkus bisa 50.000 ya Dr. Esti. Iya, tapi untuk beli telur anaknya sampai stunting. Nah, jadi bukan hanya penyakit akibat rokok yang kita bicarakan di Hari Tanpa Tembakau Sedunia, tapi juga efeknya tadi sudah dibuka datanya sama Dr. Esti. Dan itu sangat memprihatinkan Mbak Wida dan Star Lovers. Ya, jadi ada memang zat nikotin yang akhirnya membuat candu. Itulah kenapa juga mulai dari anak-anak sampai orang dewasa itu kayaknya ketergantungan, dan kalau untuk berhenti susah gitu ya. Ada beberapa cara, bahkan ya saya sempat menemui beberapa di lingkungan gitu ya, diganti dengan permen tapi tetap aja susah gitu ya. Terus katanya ada gini dok, yang lucu adalah kalau nggak ngerokok itu nanti bikin gemuk. Nah, ini gimana nih dok? Ini ada pernah denger kayak gini kan? Saya tidak merokok, ada udah gemuk. Aku berhenti ngerokok langsung gemuk. Nah, ini gimana nih dok? Ada juga yang kayak gitu ya di lapangan. Jadi banyak ya. Jadi memang orang banyak katakan begitu. Wah dok, nanti kalau saya berhenti merokok saya gemuk ya. Sebenarnya bukan karena gemuk atau gimana, tapi karena beliau merokok, beliau akan lebih memilih menghisap rokoknya daripada makan. Nah, biasanya temannya rokok apa Mbak Wid? Kopi, Dr. Esti. Kopinya manis, sehingga ya sudah tidak cukup lagi makan karena sudah seolah-olah kenyang karena gulanya tadi itu. Yang penting apa? Lebih baik saya merokok daripada saya tidak makan daripada saya tidak merokok. Bahkan habis makan aja sebat dulu gitu ya. Itu kayak jadi udah habis makan sebat lagi. Sehari bisa sebungkus ya. Sebungkus aja udah berapa tuh? Bahkan rata-rata itu pasien-pasien kanker paru yang kita temukan Dr. Esti dan Mbak Wid, Star Lovers, itu bisa sampai 3-4 bungkus sehari. Wow. Coba kalau kita kalikan aja satu bungkus rokok itu 20.000, sehari bisa 80.000. Enggak boleh dok, sekarang 20.000 dok. Kayaknya udah boleh 25 ya. 35. Mahal ya. Jadi pastilah angka stunting akan meningkat. Betul. Secara ekonomi juga sebenarnya kalau kita berhenti lebih bisa digunakan untuk yang lainnya juga ya. Kita bisa beli buah, beli makan bergizi untuk keluarga gitu ya. Nah, ini juga yang menarik adalah karena sekarang juga banyak yang akhirnya memilih untuk rokok kretek gitu ya dok ya. Nah, ini yang dianggap kayaknya ini lebih berbahaya deh daripada rokok elektrik. Tapi benar atau enggak sih dok sebenarnya? Iya, jadi sebenarnya Mbak Esti, kalau Dr. Esti dan Mbak Wid, aduh mohon maaf ya. Soalnya Bu Esti ini masih muda. Ya, Star Lovers, mohon maaf. Ya, jadi Dr. Esti, Mbak Wid dan Star Lovers. Jadi kalau kita katakan merokok itu dua-duanya berbahaya. Baik merokok itu elektrik maupun kretek. Ya, itu keduanya berbahaya. Kenapa? Dulu tahun 50-an
Ya, tahun awal abad 19 rokok tembakau itu pertama di Amerika. Nah, itu setelah tahun 50-an angka kanker paru tinggi sekali di Amerika. Ya, kita mungkin kenal ya, ada salah satu merek yang terkenal ya, yang seperti nama daerah yang ramai di Jogja. Iya, tahu Dok. Nah, itu mahal itu. Itu meningkat angka kanker paru tahun 50-an. Setara kurang lebih 40 sampai 50 tahun akibat merokok di sana. Akibatnya setelah peningkatan itu terjadi jor-joran informasi bahwa jangan merokok karena angka kanker paru tinggi. Tahun 70 sampai 2000 angka kanker paru di Amerika menurun. Tapi tren di luar Amerika itu baru justru menaik merokoknya di tahun 70-an dan sampai sekarang. Akibatnya apa? Sekaranglah salah satunya negara kita sedang menikmati pertumbuhan kanker paru yang luar biasa. Nah, ini sangat prihatin sekali, di mana negara lain sudah mulai meninggalkan, bahkan negara tetangga kita, ya, kita masih berkecimpung dalam rokok. Jadi ini sangat memprihatinkan tentunya ya. Jadi kalau dibilang aman, dua-duanya tidak aman. Dulu kita belum berani bilang rokok elektrik tidak aman, tetapi banyak kasusnya ternyata terjadi peradangan paru akut akibat rokok elektrik. Sifatnya akut, tidak nunggu 5-10 tahun, tapi sifatnya sekarang. Nah, akibat apa? Banyak laporannya, terutama anak-anak muda. Ya, sehingga terjadi sesak nafas yang hebat sampai ada yang tidak bisa tertolong. Nah, itu kan sangat memprihatinkan. Nah, karena zat rokok, asap rokok dari rokok elektrik ada asetaldehid, formaldehid ya, dan lain-lain, itu dapat menyebabkan peradangan paru akut. Nah, berbeda memang dengan rokok kretek ya, gitu. Jadi kalau bisa tidak perlulah keduanya. Nah, begitu ya Dr. Resti ya. Tanda-tandanya seperti apa tuh Dok? Gejalanya ketika akhirnya agar bisa tahu, oh ini kayaknya aku peradangan menuju ke gejala ke situ tuh nih Dok. Itu biasanya karena pada para perokok elektrik dia mengira bahwa ini aman. Karena ini wanginya enak. Ya, dan rasanya enak di mulut ya, dan ini aman, sehingga dia merokok terus. Akibatnya dia kecanduan terus, tidak terkontrol, justru lebih tidak terkontrol dibanding kretek. Nah, akibatnya terjadilah peradangan. Nah, penumpukan zat-zat tadi dan panasnya asap rokok tadi dapat menyebabkan peradangan di parenkim paru. Akibatnya parunya terjadi peradangan dan kita sebut sebagai popcorn lung. Jadi parunya seperti ada gambaran popcornnya rame. Nah, itu banyak. Sekarang di beberapa kota besar kita sudah menemukan keadaan popcorn lung pada terutama mahasiswa-mahasiswa. Masih muda-muda. Apakah itu bisa kembali? Waduh, berarti susah ya Dok. Itu yang sulit menjawabnya. Sulit ya menjawab. Iya, seperti. Apakah tandanya gejalanya hampir mirip Dok? Sesak nafas, berawal dari sesak nafas atau gimana? Keadaannya akut, seperti seolah-olah orang sesak nafas hebat yang sebelumnya tidak ada. Itu keadaan peradangan akut akibat merokok elektrik ya. Itu sudah banyak penelitian dan laporannya, dan di beberapa kota besar termasuk Jakarta itu sudah ada laporannya. Itu mahasiswa. Kalau di Sleman sendiri gimana nih Dokter? Kalau tadi di Jakarta ya, kalau di Sleman apakah juga sudah terdata itu Dok? Kalau di Sleman mungkin kita lebih banyak menyorot dari segi penyakit tidak menularnya. Ya, jadi penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, kemudian stroke, jantung dan kanker ini semakin tahun semakin meningkat. Nah, ini juga tidak lepas dari efek merokok. Ya. Karena rokok itu akan memperberat penyakit-penyakit tersebut. Ya, di samping setiap tahun meningkat, nah kejadiannya ke usia yang lebih muda itu sudah mulai muncul. Jadi usia-usia las-lasan itu apa ya? Remaja Bu. Iya, ya sekitar 18-19 itu sudah ada yang hipertensi, yang diabetes juga ada, yang stroke pun juga ada. Nah, yang jantung, yang kanker itu ya tinggal kita tunggu aja. Seperti itu. Jadi intinya memang juga penyakit tidak menular di Kabupaten Sleman juga menunjukkan dari waktu ke waktu meningkat Dok.
itu seperti dia. Itu. Efeknya sampai ke penyakit yang lainnya itu tadi iya, ya dokter ya? Iya, gitu ya. Apalagi kalau sudah punya penyakit itu disertai dengan perilaku merokok. Nah ini akan memperburuk. Ditambah ya dokter. Nah ditambah. Oke, ini jadi kayak pengingat ya, gitu ya, buat kita semua Star Lovers, dan mungkin juga kita ada di lingkungan di mana anggota kita merokok gitu ya. Gitu. Jadi sampaikan kalau merokok, kalau bisa juga menjauh dari anak-anak, dan kalau bisa berhenti merokok gitu. Tapi memang yang namanya berhenti merokok itu susah banget ya dokter ya. Apakah dokter Hendris pernah menangani pasien yang aku pengen berhenti dok, tapi susah banget nih, bagaimana caranya? Kan siapa tahu juga ini Star Lovers juga ada niatan tapi belum bisa sampai sekarang tahu nih. Caranya. Pergulatannya hebat nih dok. Jadi Dokter Esti, Mbak Wida dan Star Lovers semua ya. Jadi memang datanya itu mengatakan bahwa 70% hampir kurang lebih perokok itu ingin berhenti, tetapi dia kesulitan bagaimana cara berhentinya. Sebenarnya kita bisa bantu. Ya, kita bisa bantu untuk melakukan pasien-pasien dokter spesialis paru ya, untuk pasien-pasien melakukan berhenti merokok. Yang pertama itu Star Lovers, Mbak Wida dan Dokter Esti, itu adalah niat. Harus niat dulu berhenti merokok. Ya, dan yang kedua nanti baru kita akan lakukan metode-metode. Ya, ada beberapa metode. Ada metode dengan berhenti bertahap. Misalnya sehari satu bungkusnya 12 misalnya. Oke, hari ini 12, besok 10, besok 8, sampai akhirnya tidak merokok. Ya, ada juga yang ditahan, bangun tidur jangan ngerokok dulu. Sampai kuatnya sampai berapa lama. Nah, nanti sebelum tes itu semua dilakukan ya, dan bila perlu kita berikan suplemen dan terapi-terapi untuk berhenti merokok itu ada. Nah, sebelum itu semua kita lakukan, kita nilai dulu dengan scoring ya, ada namanya Fragram-Storm ya. Nanti kita lihat seberapa sih kecanduannya merokoknya, dilihat dari tentu nikotin yang membuat kecanduan. Berapa kecanduannya, itu nanti nilainya bisa dilihat. Wah, kecanduannya tinggi atau moderate atau sedang ya, atau ya biasa saja. Nah, kita bisa mudah melihat ini adalah seorang perokok yang kecanduan nikotin yang luar biasa. Itu bisa dilihat dari saat dia bangun tidur, Mbak Wida dan Star Lovers ya. Kalau bangun tidur yang dicarinya bukan istrinya, ya, atau bangun tidur yang dicari bukan ke tempat lain, ya. Bukan ngambil udhu misalnya gitu ya kalau sholat, kalau muslim. Nah, tapi yang dicarinya batang rokok, berarti angkanya tinggi sekali. Jadi gitu ya. Jadi semakin dini ia merokok ketika bangun tidur, maka kecanduan nikotinnya semakin tinggi. Seperti itu. Bangun tidur Mbok ya minum dulu ya dok. Masa langsung rokok ya? Nah itu nggak haus ya? Sudah kecanduan tadi ya dok ya? Iya. Luar biasa ya efeknya ya. Oke. Ini obrolan seru yang menarik sekali juga Star Lovers, dan terima kasih ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Sepertinya kita harus jeda dulu karena saya juga ingin melihat dulu beberapa pertanyaan. Nanti akan kita jawab satu persatu ya, Dokter Esti dan juga Dokter Hendris. Kita jeda dulu Star Lovers, silahkan masih ada kesempatan untuk Star Lovers untuk menyampaikan pertanyaannya, atau mungkin curhat colongan dikit juga boleh gitu ya. Terkait dengan rokok elektrik ini ya. Sampaikan di WA kita di 0818621013 atau di kolom komentar Instagram kita @starjogja_fm. Kita akan segera kembali. Kembali lagi di Bincang Spesial bersama Dinas Kesehatan Sleman. Jadi ini dalam rangka gitu ya, Hari Tanpa Tembakau Sedunia gitu ya. Jadi kita membahas tentang rokok elektrik, tapi bukan berarti rokok elektrik saja yang berbahaya gitu ya. Tapi semua rokok, baik itu tembakau gitu, rokok kretek itu semua berbahaya ya dokter ya. Betul. Ada yang lucu-lucuan nih. Untung saya nggak rokok elektrik, tapi saya rokok kretek gitu. Jadi sama aja. Sama aja ya. Juga, karena tema besarnya itu ya. Justru rokok kretek sudah jelas kan penyebabnya. Sudah ada gambarnya juga, tapi tetap aja ya. Betul. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Dokter Esti dan juga Dokter Hendris, kita bacakan dan dijawab ya dokter ya. Ini nih menarik nih dari @andika. Sekarang ini perempuan pun juga ada yang nge-vape. Nah, apakah ini juga nanti berbahaya, apalagi untuk mereka yang masih relatif muda, terkait dengan rahim dan sebagainya nih dokter? Monggo. Ya, Dokter Hendris monggo. Dokter. Nanti melengkapi saja ya. Yang baik. senior dulu ya. Oke. Senior living ini. Ya baik. Jadi justru untuk perempuan ini saya rasa harus lebih lebih waspada lagi. Karena apa? Karena perempuan ini kan nanti dikodratkan akan menikah kemudian hamil.
Nah, bagaimana kalau sudah dari usia muda sudah mulai merokok? Tentu dampaknya akan ke semua organ, bukan hanya paru-paru. Iya. Ya, ke paru-paru, ke jantung, ke ginjal, ke rahim. Nah, apalagi tadi sudah saya sampaikan faktor determinannya kita di Sleman ini, perilaku merokok pada keluarga anak yang balitanya stunting itu masih tinggi. Nah, ini nanti kalau dia hamil bisa jadi balitanya stunting, kemudian juga bisa terjadi gangguan pertumbuhan janin nih. Ya, di situ kenapa wanita justru harus lebih berhati-hati. Bukan berarti laki-laki tidak hati-hati ya, tetap, karena bagaimanapun ketika kita merokok tentu bukan kita saja yang dirugikan, tapi lingkungan kita. Ya, yang asapnya kemana-mana, yang kita bilang sebagai perokok pasif itu juga sama resikonya, bahayanya dengan perokok aktif. Jadi wanita pun juga harus hati-hati. Tidak boleh juga kemudian menjadi perokok pasif. Artinya mungkin di lingkungannya ada yang merokok, kemudian dia di dekat orang yang merokok, nah ini juga akan terkena dampaknya. Jadi sama saja. Jadi kalau ada di lingkungan yang merokok, mending pergi aja deh gitu ya. Iya, betul. Ya, pertanyaan berikutnya juga terima kasih. Ini tentang bahaya atau resiko kesehatan terutama rokok elektrik gitu ya, dan juga perokok pasif dari rokok elektrik ini menarik juga. Apakah memang perokok pasif dari rokok elektrik juga punya dampak yang sama seperti rokok pada umumnya gitu? Karena kayaknya belum banyak jurnal yang meneliti nih, tapi apakah saya aja yang belum baca nih? Mungkin Dokter Hentis yang lebih tahu ya. Iya, Mbak Wida dan Dr. Esti dan Stars Lovers ya, ini bagus nih. Nanti bisa saya kasih jurnal-jurnalnya ya kalau mau baca ya. Jadi memang merokok elektrik dulu kan digadang-gadangkan sebagai pengganti rokok konvensional. Ya, tapi ternyata faktanya di lapangan kita menemukan cairan rokok elektrik itu tetap mengandung nikotin. Ya. Artinya apa? Akan membuat adiksi. Sama saja seperti rokok kretek. Ya. Yang kedua, rokok nikotin juga mengandung zat-zat karsinogenik, zat berbahaya yang dapat menyebabkan kanker paru juga, dan kanker yang lain tidak tersudah bilang, penyakit-penyakit kronik yang lain juga. Ya, apa salah satunya? Asetaldehid, ya, formaldehid, ya, banyak sekali zat-zat racun yang diakibatkan yang ada di asap rokok elektrik, ya. Sehingga apa? Sehingga penikmat asapnya itu akan sama dampak efek buruknya seperti asap dari rokok kretek. Jadi sama saja gitu. Dulu digadang-gadangkan tidak, tapi fakta di lapangan yang ditemukan begitu. Semua sepakat, jurnal-jurnal penelitian itu mengatakan hal demikian, sehingga ujung-ujungnya nanti juga akan dapat menyebabkan kanker. Gitu. Ujung-ujungnya memang belum ada ditemukan kanker paru misalnya ya dari perokok elektrik, karena kan rokok elektrik baru keluar 2010. Nah, sekarang baru mungkin 10 sampai 15 tahun. Nanti kita tunggu 20 tahun ke depan. Perjalanan kanker berjalan, yang murni rokok elektrik mungkin nanti ditemukan. Datanya yang sudah mulai ada kanker paru. Kita tinggal nunggu bom waktu, Mbak Wida dan Stars Lovers gitu. Bom waktu, aduh. Serem ya? Serem gitu. Padahal kita kalau mungkin tahu gitu loh, di lingkungan kita ada yang rokok elektrik tuh baunya enak. Karena liquidnya macam-macam ya. Baunya enak. Baunya ada yang buah-buahan, ada yang kayak bau permen gitu. Tapi ternyata itu juga sama. Tapi tetap kalau kita hirup sama juga. Karena segar malah kita hirup-hirup ya. Nah, itu yang bahaya, Dokter Esti. Betul, karena rasa-rasanya enak. Oke, kalau memang sudah terlanjur nih Dok ya, kita udah terpapar nih. Nah, apakah nanti paru-parunya tuh bisa kembali seperti semula sehat atau enggak sih gitu Dok? Nah, jadi memang adilnya Allah itu menciptakan itu ada mekanisme perbaikan untuk semua sel tubuh kita. Ya, termasuk apapun itu di semua tubuh kita, itu kita bisa memperbaiki diri. Tapi Mbak Wida dan Stars Lovers ya, kalau dipaparkan terus, dia lama-lama juga lelah. Misalnya dia peradangan parunya, saluran nafasnya, dipaparkan lagi asap rokok, peradangan, dipaparkan lagi, disembuhkan, dipaparkan lagi, begitu terus. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi dekompensasi dan sudah tidak mampu, dan terjadi perubahan pertumbuhan daripada pola selnya, sehingga jadi
perubahan genetik dan sebagainya sampai terjadi perubahan sel jadi kanker. Itu sangat dimungkinkan dan itu yang terjadi pada rokok-rokok kretek sebelumnya. Jadi sebenarnya diperbaiki diri dan makanya para perokok itu baik elektrik maupun rokok konvensional itu akan paling cepat dia terkena flu, terkena batuk, terkena TBC, infeksi saluran nafas akut, ya itu dia lebih cepat. Kenapa? Karena fungsi pertahanan mekanis saluran nafas kita ada bulu-bulu silia nafas, ya itu dilemahkan. Akibatnya dia susah membuang. Sedangkan kita tahu kalau paru ini adalah organ dalam yang langsung berhubungan dengan dunia luar. Apapun kita hirup semua betul. Yang bersih, yang kotor. Nah, tapi dia tidak bisa mengembalikan kembali ke udara luar ya karena dilemahkan sistem imunnya di saluran mekanismenya tadi. Nah, makanya pada perokok sering deh ya COVID itu berat pada orang-orang perokok. Nah, gitu. Jadi udah deh nggak usah ngerokok. Gitu ya. Gitu ya. Ya Dr. Esti. Iya, daripada nanti kenapa gitu ya. Iya, betul. Oke, selanjutnya pertanyaan dari @eka Laya Irfan nih. Angka perokok muda di Sleman seperti apa? Apakah mungkin ada KTR di Sleman ini? Oh iya. Baik, Dr. Hendris, Mbak Wida dan juga Star Lovers. Ya, ini bagus ya. Jadi ternyata care juga dengan Sleman ya. Jadi perokok muda tadi di depan sudah saya sampaikan, kami sudah ada data terkait dengan perokok pemula kita istilahnya ya. Perokok pemula itu bukan berarti orang yang merokok yang baru pemula, bukan, tetapi kita lebih ke usianya. Usia pemula, usia sekolah. Ya, usia 10 sampai dengan 18 tahun. Ini yang kita sebut sebagai perokok pemula. Ya, perokok pemula. Jadi dari data yang sudah ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, tadi sudah kita lakukan survei di mana setiap tahun itu meningkat. Ya, dari 10,5% menjadi 16%. Berapa persen tuh Mbak Wida? 5,5% ya. Bukan angka kecil loh, 5,5% dalam waktu 1 tahun. Itu bukan angka kecil. Dan ini dari tahun ke tahun ternyata perokok pemula ini semakin naik. Nah, ini artinya bahwa memang ternyata rokok ini bukan hanya di kalangan dewasa, tetapi anak-anak pun sudah mulai mengkonsumsi ya dok ya. Dan ini yang menjadi keprihatinan kita. Jadi memang harapannya keluarga, masyarakat juga ikut untuk bisa memantau perkembangan ini supaya ini tidak menjadi-jadi. Nah, terus kemudian untuk terkait dengan KTR atau kawasan tanpa rokok, ini memang tujuannya bukan melarang orang untuk merokok, karena memang orang perokok itu juga mempunyai hak ya dok ya, mempunyai hak ya untuk dia boleh merokok. Nah, kemudian tapi orang yang sehat pun juga mempunyai hak untuk bisa mendapatkan udara yang bersih dari asap rokok. Jadi memang kita ini terjadi keseimbangan. Jadi haknya tetap kita jaga. Makanya kita kemudian tidak melarang orang untuk merokok, hanya mengatur, mengatur tempat-tempat di mana orang boleh merokok, di mana orang tidak boleh merokok. Itulah yang disebut kawasan tanpa rokok. Nah, kawasan tanpa rokok ini sudah ada peraturan bupatinya. Nah, jadi ada 7 kawasan tanpa rokok, ya, yang itu memang diatur, ya. Tetapi ada tempat yang memang sama sekali tidak boleh ada aktivitas merokok ataupun mempromosikan ataupun menjual ataupun memproduksi. Nah, itu tidak boleh. Di manakah itu? Di tempat belajar. Ya, jadi seperti di sekolah, kemudian di perguruan tinggi, pokoknya tempat-tempat pendidikan ini nggak boleh. Ini namanya KTR, kawasan tanpa rokok. Kemudian di fasilitas kesehatan jelas ya dok ya, di puskesmas, di bidan praktek, di dokter praktek, di klinik, ya di rumah sakit itu jelas. Itu kawasan tanpa rokok yang mutlak. Tidak boleh ada penjualan, tidak boleh ada produksi, tidak boleh ada aktivitas merokok. Nah, kemudian yang wajib yang ketiga adalah di tempat bermain anak. Ya, jadi di taman Nana itu nggak boleh. Ya. Terus kemudian di angkutan umum. Ya, di angkutan umum. Jadi sebenarnya kalau misalkan apa itu namanya ojek itu angkutan umum bukan Mbak Widya?
Ojek. Angkutan umum bukan. Umum, ya? Nah, angkutan umum sebenarnya ketika drivernya merokok itu penumpangnya berhak untuk menegur. Iya, karena kena abunya. Iya, kena abunya dan ini ada peraturan bupatinya. Ya, kemudian angkutan umum ya termasuk bis dan sebagainya. Kemudian di fasilitas umum. Nah, tapi untuk tempat-tempat yang saya sebutkan wajib tadi boleh ada tempat khusus untuk merokok. Ya, kemudian di tempat ibadah. Nah, di tempat ibadah ini juga nggak boleh merokok, tapi ada tempat khusus. Ya. Nah, seperti itu Mbak Wida. Jadi kita memang tidak melarang, mengatur. Ya, mengatur supaya apa? Supaya tadi orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan udara bersih juga terpenuhi haknya. Tapi orang yang merokok juga kita tidak mendolimi karena mereka juga punya hak sebenarnya. Ya, cuman kesadarannya saja yang perlu kita untuk bisa disadarkan. Ya. Semuanya punya hak ya, gitu. Iya, tapi tetap harusnya setara lah. Iya, saling menghormati. Saling menghormati aja gitu. Ya. Ini ada pertanyaan menarik juga. Terima kasih ini di 7878. Ini terkait tentang mungkin Dr. Hendris yang lebih tahu ya. Apakah indeks Brinkman ini bisa dipakai untuk menilai derajat berat ringannya perokok pada orang yang merokok elektrik nih, Dok? Oke. Ini menarik nih. Istilah yang harus di ini juga ya. Iya. Karena memang kita pakai derajat berat merokok itu indeks Brinkman untuk rokok konvensional. Iya, sampai sejauh ini belum ada patokan ukuran untuk derajat berat merokok rokok elektrik. Iya, ini pasti dokter yang nanya ini. Wah, bisa jadi. Karena tahu indeks Brinkman ya. Makanya saya ini apa ini? Saya harus Google dulu. Iya, jadi indeks Brinkman itu menghitung seberapa banyak batang rokok yang dikonsumsi dalam sehari, jumlahnya berapa dikalikan dengan jumlah tahun merokoknya. Nanti ada luarannya. Misalnya sehari 1 bungkus. Bungkusnya yang isi berapa? 12, 20 atau yang berapa? Nah, nanti 20 1 bungkus sehari. 20 kali berapa tahun lamanya dia merokok. Merokoknya dari usia berapa, Pak? Dari usia 20 lah kurang lebih sampai sekarang usianya 60, berarti 40. Ya kan 20 kali 40 800. Di atas 600 indeks Brinkman-nya berat. Nah, maka itu banyak sekali batang rokok yang sudah dihimpun. Sama, kadang pasien ke kita, "Dok, Bapak merokok ya?" "Iya, Dok, tapi saya merokoknya pergaulan aja, Dok, sekali-sekali." Nah, sekali-sekali, tapi sekarang usia Bapak 60. Kalau Bapak merokoknya sekali-sekali dari usia muda, ya kan kalau dijumlahkan sama juga banyak. Gitu ya. Jadi bukan, ada juga pasien yang merokoknya banyak. "Dok, kakek saya ngerokok banyak, udah 80 tahun, hampir 90, sehat-sehat aja. Tapi kok saya usia 40 tahun baru ngerokok begini aja udah sakit," gitu. Ya itu, pertahanan mekanisme tubuh orang itu beda-beda. Ya. Itu 90 tahun merokok sehat. Sekarang apalagi nggak merokok pasti lebih sehat lagi. 100 tahun. Bisa 100 tahun. Gitu ya. Lagi-lagi ya. Iya, lagi-lagi. Kalau sekarang dikurangin. Tapi kalau misalnya memang ini mungkin ada lovers yang aku aku ada niatan untuk berhenti merokok. Tolong dibantu dokter, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu nih gitu ya. Selain apakah harus kubuang rokoknya atau gimana supaya memang hasrat untuk merokok itu nggak ada lagi gitu kan. Candu yang susah ya, Dok ya. Iya, candu itu susah. Kenapa pasien itu susah merokok? Bayangkan Mbak Wida, Stars Lovers dan Dr. Hesti, 70% perokok itu ingin berhenti. Tapi dia akan berhenti ketika sakit, dia baru berhenti. Nah, tapi gimana? Saya kan jangan sampai sakit dulu, Dok. Nah, kenapa? Karena dia terperangkap. Ada namanya zat nikotin. Itu kalau kita hisap rokok, baik elektrik yang juga mengandung nikotin dan rokok konvensional, itu nikotin itu akan cepat terserap ke otak itu sampai 3-10 detik sudah terserap. Begitu cepatnya. Nah, akibatnya apa? Nikotin itu akan bermain dengan beberapa reseptor. Banyak reseptor di otak. Salah satunya ada serotonin, endorfin. Endorfin itu membuat senang. Makanya merokok nggak bikin stres. Ya betul, tapi itu efek semu dari merokok itu sendiri. Bukan hakikinya bahagia. Karena dipaksa nikotin asetilrasenya dipaksa diisi. Padahal secara normal kita berbuat baik, kita melakukan kebaikan, kita bersyukur.
hormon endorfin itu dihasilkan sendiri sama tubuh kita, gitu. Tapi akibatnya apa? Karena merokoknya makin banyak, akibatnya nikotinnya makin tinggi di otak. Nah, akibatnya semakin tinggi, reseptor di otak nikotinnya makin tinggi, makin ingin meminta rokok. Akibatnya apa? Semakin banyak batang rokok yang dihisap untuk memenuhi kebutuhan nikotin di atas di otak. Nah, akibatnya lagi apa? Ya, semakin tersandra untuk tidak bisa berhenti merokok. Jadi sebenarnya kalau mau berhenti merokok, satu dulu niat. Nanti kita bisa bantu gitu. Memang ingin sekali kita Dokter Resti di Sleman ya, untuk mungkin kita bisa buka klinik berhenti merokok. Ya, boleh, itu menarik ya. Itu Dok. bagus ya. Jadi nanti bisa di RUSD Sleman, di RSUD Prambanan ya, kita buka klinik berhenti merokok. Jadi untuk membantu orang-orang yang ingin hidupnya lebih sehat ya. Jadi jangan sampai nanti sudah sukses malah sakit karena merokoknya. Gitu ya, kan amat sangat disayangkan. Di Sarjito kita juga buka klinik berhenti merokok. Jadi rumah sakit yang ada dokter spesialis paru itu harusnya bisa dilakukan dibantu untuk membuka klinik berhenti merokok. Gitu. Jadi supaya lebih baik ya Dokter Resti ya. Betul. Nah, mungkin menambahkan Mbak Wida ya, izin ya Dokter Hendris, Mbak Wida dan juga Stars Lovers. Jadi saya menginfokan juga ini. Tadi Dr. Hendris menyampaikan membantu para perokok yang ingin berhenti mungkin di tingkat rumah sakit ya Dok ya. Nah ini Mbak, sebenarnya di 25 puskesmas yang ada di Kabupaten Sleman ini sudah mampu UBM Mbak. UBM itu upaya berhenti merokok. Ya, jadi di puskesmas itu sudah ada tim yang memang sudah terlatih untuk membantu klien berhenti merokok. Siapa saja timnya? Ada dokter, kemudian ada psikolog ya. Karena kita 25 puskesmas ini sudah mempunyai psikolog, Dok. Jadi tadi kalau sudah ada niatan, nah tentu akan dibantu ya. Mungkin dengan konsultasi psikologi. Nah, ini juga sangat membantu ya, Dok ya. Betul. Jadi kita sudah membuka itu di 25 puskesmas, tetapi sampai saat ini Dok yang mengakses itu baru sedikit sekali. Nah ini loh mungkin ya itu tadi tidak tahu ya bagaimana caranya. Cara terlepas ya Dokter ya. Iya, cara terlepas. Nah monggo nanti kalau masyarakat ya mungkin melalui Stars Lovers yang ada niatan untuk berhenti, monggo ke puskesmas, semua akan dibantu. Ya seperti itu. Jadi kami di tingkat puskesmas pun sudah ada, nanti di rumah sakit juga akan ditangkap. Bagus itu. Iya. Oke, ini ada berarti informasi menarik yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Dimanfaatkan untuk semua perokok yang mendengar Stars Lovers. UBM yaitu upaya berhenti merokok. Iya. Oke, ini bisa ya di semua puskesmas yang ada di Sleman. Betul. Itu ada semua gitu. Jadi monggo silakan, mungkin Stars Lovers yang aku pengen merokok tapi kebingungan. Nah, bisa dibantu di situ. Bisa dibantu. Ingin berhenti merokok, bukan ingin merokok. Bukan ingin merokok ya. Jangan dong, berhenti merokok dong ya. Iya, bisa sangat bisa dibantu, Mbak. Oke, ini juga ada dari Pak Prayit gitu ya. Oh, tadi Dr. Hendris menyebutkan ada tar juga. Itu apa ya gitu? Bukan kue ya Dok ya? Bukan, itu tar pakai T ya itu ya Dok ya. Tart gitu, tart ini tar ya gitu. Iya, tar itu adalah salah satu zat. Jadi dari ratusan zat-zat yang ada di rokok konvensional, ya itu yang terbesar diantaranya adalah ada zat tar, ya itu termasuk karsinogenik ya. Ada nitrosamin, ya itu juga karsinogenik. Formaldehid, terus ada nikotin tadi yang membuat adiksi, ya itu karsinogenik. Memang pada rokok elektrik itu hampir tidak ditemukan adanya tar. Makanya dia menggadang-gadangkan adanya lebih aman rokok elektrik aja deh daripada rokok konvensional. Tapi jangan lupa zat-zat lain karsinogenik juga ada di rokok elektrik. Jangan lupa zat karsinogeniknya bukan cuma tar dan nikotin juga ada. Akibatnya apa? Kita pasti tersandra.
Seperti itu. Aduh, nggak mau kan tersandra karena rokok. Yuk keluar gitu, karena ada UBM tadi di 25 puskesmas di Sleman. Sudah dibantu itu. Sudah dibantu, ini bagus sekali gitu ya dari Dinas Kesehatan Sleman gitu ya, sudah memberikan upaya yang luar biasa untuk masyarakat Sleman khususnya ini ya. Betul. Jadi langsung datang ke puskesmas terdekat gitu ya. Gitu. Oke. Jadi memang segencar itu ya dokter untuk bisa membantu masyarakat, karena rokok luar biasa. Dampaknya nggak cuma ke diri sendiri, ke lingkungan lainnya gitu ya, asapnya dan sebagainya gitu ya. Dan karena ini HTTS 2024 ya, dalam rangka Hari Tanpa Tembakau Sedunia, pasti juga ada harapan juga gitu ya. Dokter Esti, seperti apa harapannya di Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini tahun ini, Dok? Ya, baik. Stars Lovers, Mbak Wida dan juga Dr. Hendris, memang kita sangat berharap ya dengan momen-momen seperti ini, Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini, banyak harapan-harapan kami yang mudah-mudahan dengan momen seperti ini satu menjadi pengingat kita betapa bahayanya dampak dari rokok ini, bukan hanya kepada diri perokok itu sendiri tetapi pada lingkungan juga. Nah, kemudian yang kedua, harapannya adalah dengan adanya peringatan HTTS ini, kami berharap masyarakat juga ikut kemudian bisa membantu lingkungannya untuk sadar bahwa rokok ini memang berbahaya. Jadi bukan pada diri perokok saja, tetapi lingkungannya juga mendukung, memberi dukungan bagaimana supaya bagi si perokok ini juga bisa berhenti dari rokoknya. Karena tadi ya dampaknya sangat luar biasa ya Pak. Apalagi kalau di lingkungannya ada ibu hamil, ada lansia, ada balita. Ini tentu memberikan dampak yang lebih luar biasa lagi. Sehingga harapannya mulai dari diri kita, dari lingkungan kita, dari keluarga kita, mari kita mendukung program pemerintah untuk bisa mengendalikan konsumsi tembakau ini. Mengendalikan bukan hanya berarti kita melarang, tetapi mengatur. Tadi saya sampaikan ya, tidak boleh merokok di sembarang tempat. Betul. Karena di situ masih ada masyarakat yang rentan ya, seperti lansia, ibu hamil, balita tadi kan masyarakat yang rentan ya, tidak boleh terpapar asap rokok. Nah, seperti itu. Jadi harapannya kita bergerak bersama-sama untuk bisa pengendalian konsumsi tembakau. Setuju, Dokter Esti. Siap. Ini sebelum menutup bincang spesial kita, ini ada pertanyaan menarik yang dari tadi saya hampir lupa gitu ya menanyakan. Ini dari Mas Hendri, ini hampir mirip namanya. Waduh, mirip ya. Namanya Mas Hendri Setiawan. Terima kasih. Rokok herbal nih, karena sekarang sudah mulai muncul rokok herbal. Apa benar itu rokok herbal juga lebih aman dibandingkan rokok yang lainnya, Dokter Hendri? Baik. Sebenarnya secara pastinya kita belum paham betul apa yang dimaksud rokok herbal. Seperti itu ya. Apakah memang betul-betul itu rokok dari kandungan herbal? Ya, karena kalau dia juga membuat ketagihan, itu tetap bahaya. Tetap sama aja gitu. Iya, karena harusnya goalnya bukan pasien dialihkan rokoknya, tapi dihentikan rokoknya. Nah, itu goalnya. Jadi bukan karena konvensional diganti dengan elektrik, justru masalah baru lebih timbul lagi, gitu. Nah, itu juga sama dengan rokok herbal. Itu harus betul-betul kita pastikan betul itu herbal dan apa kandungannya, gitu ya. Mbak Wid, dan Dr. Hesti. Dan saya ingin menambahkan satu, tadi Dr. Esma katakan balita itu perhatian. Nah, ini sekarang itu bukan hanya kita kenal perokok aktif atau perokok pertama ya, first hand smoker, perokok pasif yang menikmati asapnya, second hand smokers, ada juga third hand smoker, perokok ketiga. Ini kenapa? Karena ternyata di luar negeri sana angka kejadian kanker paru itu pada usia muda. Ternyata diteliti rata-rata beliau itu adalah orang tuanya yang perokok. Kenapa? Asap rokok itu tidak ke anak itu. Asap bapaknya merokok di luar, tapi di bajunya menempel, di sofanya dia menempel, di di hordennya dia menempel, taplak mejanya dia menempel. Nah, anaknya anaknya cium-cium baju bapaknya, digendong anak bayi. Nah, itu terhirup zat-zat racun karsinogenik oleh si anak itu, sehingga tidak menunggu usia di atas 40 tahun baru terjadi kanker paru. Usia 30 sudah ada
kanker paru. Betul. Nah, dulu itu kanker paru usianya 70 tahun awalnya, 80 tahun. Turun 60, 50, sekarang 40, sekarang 35 udah banyak yang kanker paru. Kenapa? Karena perilaku yang tadi Dokter Hesti katakan datanya. Data real di Sleman. Semakin muda yang merokok, tinggal tunggu aja 15-20 tahun ke depan. Nah, itu semoga menjadi perhatian ya Dokter Hesti ya, Mbak Wida dan Star Lovers ya. Tentu aja jadi informasi baru juga gitu ya, karena ternyata menempel di beberapa barang pun itu cukup lama ya tertempelnya. Tertempel lama. Makanya kita tahu banget kan kalau kita pergi ada teman kita yang habis merokok masuk ruangan itu udah kecium. Ya, kalau orang yang sensitif itu sangat tercium sekali asapnya. Dan itu menempel dan kita juga menikmatinya itu third hand smoker. Wah, dan jangan sampai ya. Itu partikelnya kan tidak terlihat ya dok. Jadi kita merasa it's okay, aman gitu. Padahal nggak terlihat ada itu partikel yang menempel di seluruh tubuh, di meja, di rumah. Aduh, sayangin ya keluarga di rumah ya, itu nomor 1. Saya keluarga di rumah. Terus sayangi diri sendiri juga ya. Betul. Aja dari diri sendiri ya dokter ya. Terima kasih Dokter Esti, Dokter Hendris. Luar biasa informasinya ini daging banget dokter. Waduh. Daging banget. Kita bikin stick dong. Nah iya, bikin tanpa stick lemak ya ini ya. Tanpa lemak ya. Oke. Terima kasih. Semoga dengan ini kita semakin sadar gitu ya akan pentingnya menjaga kesehatan lingkungan, menjaga kesehatan diri sendiri juga, dan siapa tahu nanti ada yang mulai aku ya udah deh aku ke puskesmas untuk ikut UBM gitu ya habis ini ya dokter. Oke. Ini tadi obrolan kita di bincang spesial kita bersama dengan Dinas Kesehatan Sleman. Mari kita sama-sama berperan aktif untuk mengingatkan satu sama lain. Yuk berhenti merokok gitu ya, karena memang dampaknya luar biasa untuk nggak cuma diri sendiri tapi juga lingkungan kita sekitar. Nggak mau kan orang di sekitar kita sakit ya. Nah, itu nomor 1 dong. Nggak mau kan keluarga kita tersayang anak sakit. Kita, istri kita. Jadi berhenti merokok mulai dari sekarang ya. Dokter, terima kasih Dokter Esti, Dokter Hendris. Sehat selalu. Sama-sama. Baik, saya Wida Pradita juga tim yang lainnya juga pamit. Dokter Esti, kemudian Dokter Hendris juga pamit undur diri. Tetap semangat, sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih.